Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saling semprot antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono ini seperti berbalas pantun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini Rabu 11 Februari 2026 kepada wartawan menyatakan ya mungkin saja datanya yang salah dan dia mengaku siap bertemu dengan Trenggono. Apalagi setelah dia mengecek ke anak buahnya, katanya dia membenarkan dana dari kementeriannya itu memang belum dikucurkan. Sikap Prabowo dan Trenggono yang ribut di media sosial ini mengundang keprihatinan partai koalisi pemerintah maksud saya dan juga DPR. Harusnya masalah seperti ini tidak perlu terjadi bila koordinasi di kalangan anggota kabinet itu berjalan dengan baik. Dalam keterangannya kepada wartawan di gedung parlemen hari ini, Rabu 11 Februari, Purbaya dengan santainya menyatakan bisa saja datanya yang dimiliki salah, kendati dananya belum dikucurkan. Menurut dia kan tidak harus bahwa order kepada industri galangan kapal itu tidak segera dilakukan. Kemarin kan Bapak sempat ngomong soal anggaran KKP yang sudah turun untuk kapal. Nah itu dijawab sama Pak Trenggono. Katanya Bapak diminta cek ke anak-anaknya udah beneran turun apa belum? Kalau saya nggak tahu kan dia suka promosi apa banyak. Saya cuma cek kan ke galangan ada nggak yang diorder. Ya belum, berarti kan belum ada pesanan di sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah, tapi memang benar belum cair. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Kan sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjamannya nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja. Anggaran yang diturunkan berapa Pak? Saya nggak tahu, angkanya berubah-ubah terus. Nah, yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Nah, tadi kalau sebelumnya dia mengaku bahwa bisa saja datanya salah, siang harinya itu ketika dia ditemui kembali oleh wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Purbaya mengaku dia sudah mengecek ke anak buahnya, memang benar dananya itu belum diluncurkan. Kendati begitu, Purbaya mengatakan seharusnya pemesanan kapal tidak perlu menunggu anggaran. Kapal bisa saja dipesan dulu karena rencananya kan sudah matang. Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya, kata dia. Purbaya ditampaknya tidak ingin memperpanjang masalahnya dengan Trenggono. Ketika ditanya apakah dia akan bertemu dengan Trenggono, Purbaya menjawab, oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga, kata Purbaya. Ini memang kalau urusan sama Purbaya jangan baper ya, tapi juga kalau nggak dijawab bagaimana ya? Kan bisa menimbulkan salah persepsi dari publik begitu ya. Sebelumnya melalui akun Instagram pribadinya SW Trenggono itu menyentil ada yang ini kalau saya baca-baca ada juga yang menyebut ini menyemprot Purbaya. Karena pernyataannya dalam sebuah forum yang digelar Kadin dianggap mendiskreditkan kementerian yang dipimpin oleh Trenggono, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan. YTH Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan? Trenggono menunjukkan itu sambil mengunggah video dari akun yang diambil dari akun X Metro TV nih, yang diberi judul Menteri Purbaya semprot KKP titik dua anggaran kapal sudah cair industri belum terima order. Jadi nggak salah ya kalau media menyebutnya menyemprot gitu ya. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda yang masuk akal. Uangnya kemana? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian? Gimana nih? Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang-utang bisa disalokasi nggak dipakai. Terus kalau depan presiden selalu bilang unggahan Trenggono ini mendapat respon dari netizen dan juga dari kalangan partai koalisi pemerintahan dan DPR. Anda bertanya, bukannya DPR itu sama juga partai-partai politik? Ini mesti saya bedakan ya, karena kalau dari partai itu ya otoritas partai misalnya sekjen, ketua dan sebagainya. Sementara kalau DPR itu bisa jadi mereka memang anggota partai tapi mereka nggak punya kedudukan di partai, tapi mereka juga punya kedudukan di DPR atau
hanya menjadi anggota biasa dan juga bukan pimpinan di partainya ya. Sekjen PKS Muhammad Khalid minta agar masalah antara Trenggono dengan Purbaya diselesaikan itu dalam kabinet. Jangan diumbar di media sosial. Kalau boleh saran diselesaikan dalam rapat kabinet ya, bukan di medsos. Menteri Keuangan dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Perbedaan pandangan di antara para menteri itu wajar terjadi, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas dan harusnya dibangun titik temu dan sinergi. Sementara Ketua DPP PKB Daniel Johan itu mengaku heran dengan kelakuan para menteri ini. Sesama menteri kok saling mendebat secara terbuka seperti itu. Kelihatan nggak kompak, dipertontonkan ke rakyat. Bikin masyarakat semakin bingung nanti. Seperti tidak solid. Ribut-ribut di media sosial itu menjadi alarm buat jajaran kabinet untuk lebih solid dalam hal berkomunikasi dan koordinasi, kata Daniel Johan. Nah, sekarang ini Ketua Komisi 4, Alek Indra Lukman, ini dari PDIP. Jadi dia bukan bagian dari fraksi pendukung pemerintah ya, walaupun katanya juga bukan oposisi. Indra Lukman berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik. Alek menyebut selama ini komunikasi Purbaya memang terbuka, hanya kali ini ditanggapi Trenggono secara terbuka pula. Soal Purbaya yang ceplas-ceplos sebenarnya bukan hal yang baru. Gayanya memang seperti itu, namun ketika ditanggapi di media sosial oleh menteri yang lain, yang dalam hal ini Pak Trenggono, ya ini kemudian mengundang kehebohan. Dan seperti biasa, justru Purbaya ini yang selalu didukung oleh netizen ya. Ini siap-siap aja menteri-menteri lain yang beda dengan Purbaya, apalagi berani mendebatnya di media sosial. Sehari sebelumnya ketika berlangsung rapat koordinasi, ini hari Senin ya, antara DPR dan pemerintah, Purbaya juga menyemprot di Rut BPJS Ali Gufron Mukti karena jutaan keanggotaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JK dinonaktifkan dan menimbulkan kehebohan. Namun Purbaya sesungguhnya salah semprot karena yang menonaktifkan BPJS PBI JK itu bukan BPJS tetapi Kementerian Sosial. Tahukah Anda beberapa orang yang biasa PBI tiba-tiba dinonaktifkan? Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau nonaktifkan sebagai PBI. PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini surat keputusan Menteri Sosial nomor 3 garis miring HUK garis miring 2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI. Maka tolonglah cek kepesertaan Anda dengan mudah pakai mobile JKN. Kalau ini Ali Gufron Mukti ini dia bukan menanggapi Pak Menkeu ya, karena dia mengunggahnya sebelum itu dia disemprot di parlemen oleh Purbaya ya. Sebelum dengan Trenggono dan Ali Gufron Mukti, Purbaya juga pernah terlibat polemik dengan Menteri Perhubungan. Ini belum lama, pada akhir Januari lalu, Januari 2026 ya. Nah, pada waktu itu Purbaya menyatakan bahwa banyak sekali kapal-kapal asing yang belum membayar pajak di Indonesia, belum optimal lah gitu. Dan kemudian Menteri Keuangan Purbaya itu minta Kementerian Perhubungan membereskan persoalan itu dalam 3 bulan. Mau di ultimatum dalam 3 bulan. Jika tidak beres, anggaran Kementerian Perhubungan akan dipangkas. Ini serem ancamannya Purbaya ya. Dan sekarang pasti paling takut itu. Kementerian sampai pemerintah daerah kalau dipangkas lagi, sekarang aja sudah dipangkas, apalagi kemudian dipangkas lagi, jadi apa itu barang, kan begitu ya. Nah ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dia menyatakan kalau soal bayar pajak itu bukan domainnya Kementerian Perhubungan, katanya dia minta ditanyakan langsung ke Dirjen Pajak. Nah ini kan ini kebawahannya dari Purbaya sendiri. Ini Dudi, Menteri Perhubungan menyampaikannya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026. Ya jadi belum lama, 2 pekan yang lalu. Dudi menjelaskan dari sisi kewenangan itu Kementerian Perhubungan tidak bisa langsung untuk mengelola maupun memungut pajak dari kapal asing. Dan kata dia, Kementerian Perhubungan hanya menjalankan fungsi teknis dan regulasi pembayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Gaya Purbaya ini memang ceplas-ceplos dan
Ini membuat dia disenangi oleh publik dan netizen ya. Tapi kalau datanya salah dan kemudian menjadi polemik dengan menteri lain, apalagi di media sosial, selain tidak elok kan juga memberi pesan yang kuat kepada publik bahwa kabinet Prabowo itu tidak solid, tidak terkoordinasi dengan baik dan banyak menteri yang tidak bekerja secara optimal. Saya Harus Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.